Halo para calon bidan hebat, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal timbangan dan infantometer Digit One Baby. Oke, kita langsung aja ya. Pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita kenalan dulu sama alatnya. Kedua, langkah-langkah persiapan sebelum mulai. Ketiga, prosedur intinya pas pengukuran. Keempat, apa yang harus dilakukan sesudah selesai. Dan yang terakhir, cara merawat alatnya biar awet dan akurat terus. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama. Karena kan logikanya, sebelum kita jago pakai sesuatu, kita harus kenal dulu luar dalamnya. Paham setiap bagiannya itu jadi fondasi buat penggunaan yang benar. Coba kita lihat ada apa aja sih di alat ini. Pertama, yang paling jelas ada baki timbangan, tempat si kecil ditaruh. Terus di bawahnya ada layar display, ada tombol-tombol penting juga kayak on, tar, dan mode. Oh ya, jangan lupa ada juga pengukur panjang badan yang udah menyatu sama alatnya. Praktis banget. Nah, dari semua tombol tadi, ada satu nih yang super penting, tombol tarik. Fungsinya apa sih? Gampangnya, tombol ini buat ngenolin timbangan. Kenapa ini krusial? Biar kita cuma ngukur berat bayinya aja, bukan berat alas atau selimutnya. Jadi hasilnya murni. Oke, kita udah kenalan sama bagian-bagiannya. Sekarang, gimana cara menyiapkannya? Persiapan yang benar itu udah setengah jalan menuju pengukuran yang akurat loh. Pertama, soal tempat. Pastikan ditaruh di permukaan yang keras dan datar ya. Jangan sekali-kali taruh di atas karpet, soalnya nanti sensornya bisa ngaco. Terus, yang terakhir, pastiin baterainya dipasang dengan benar, jangan sampai kutubnya kebalik. Oh iya, ngomongin soal baterai, alat ini butuh 4 baterai ukuran A2. Ingat ya, 4 biji. Jadi ada baiknya selalu sedia cadangan biar alatnya siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Nah, ini dia nih bagian intinya. Di sini, kita bakal bahas step by step 2 prosedur utama, menimbang berat dan mengukur panjang badan bayi. Yuk kita perhatikan bareng-bareng. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu menimbang berat badan. Ini tuh salah satu indikator kesehatan paling vital, jadi presisi itu harga mati. Prosesnya sebetulnya gampang banget. Letakkan bayi dengan hati-hati di tengah baki, kuncinya di sini adalah sabar, tunggu beberapa detik, sampai angkanya berhenti goyang-goyang dan stabil. Nah, kalau sudah, langsung deh catat hasilnya. Sip, berat badan udah beres. Sekarang kita pindah ke pengukuran panjang badan. Nah, untuk yang ini, ada urutan yang penting banget buat diikuti. Demi keamanan dan akurasi. Gini alurnya, selalu angkat dulu bayinya sebelum kita mengatur infantometernya. Setelah alatnya siap, baru letakkan lagi bayinya. Pastikan kepalanya nempel pas di pembatas atas, luruskan kakinya perlahan-lahan, lalu geser pembatas bawah sampai menyentuh telapak kakinya. Kalau udah pas, baru deh kita baca hasilnya di penggaris. Tulis di samping data berat badan yang tadi udah kita dapat. Ingat ya, berat dan panjang badan ini adalah 2 sejoli yang nggak bisa dipisahkan untuk memantau tumbuh kembang bayi. Oke, pengukuran selesai, si kecil udah aman di pelukan ibunya lagi. Tapi, tugas kita sebagai profesional belum selesai sampai di situ. Sekarang waktunya kita melakukan tindakan pasca penggunaan. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, nggak usah pusingin matiin alatnya, biarin aja mati otomatis, ada fitur auto off-nya kok. Kedua, ini yang super penting, bersihkan alatnya, pakai tisu atau alkohol. Dan yang ketiga, kembalikan alat ke tempat semula dengan rapi. Ini bukan cuma soal bersih-bersih, tapi ini adalah cerminan profesionalisme kita. Dan kita sampai di bagian terakhir, tapi sama sekali bukan yang paling nggak penting. Justru, ini soal jangka panjang, perawatan. Anggaplah timbangan ini sebagai rekan kerja setia kalian. Semakin baik kita merawatnya, semakin akurat dan awet dia melayani kita. Ini dia beberapa tips simpel buat perawatan jangka panjang. Simpan timbangan di tempat yang sejuk dan kering. Kalau kira-kira nggak bakal dipakai lama, lebih baik lepas baterainya biar nggak berkarat atau bocor. Terus, yaitu tadi, jadikan kebiasaan untuk selalu membersihkannya setiap habis pakai. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan pengecekan atau kalibrasi berkala, biar akurasinya tetap terjaga.